Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang lagi melayani saudara dalam program Rempah Renungan Pagi Hari. Saya Pendeta William Hermon, hadir di tengah-tengah saudara. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kasih. Dan saya sudah mengatakan di bagian pertama, bagian kedua, bahwa kasih itu adalah rela. Nah, kemarin kita sudah melihat di hari Jumat kemarin, kita sudah memperhatikan bahwa kasih yang disebut kasih yang rela itu, saudara, dikatakan dalam bagian itu dibuktikan dengan tidak berhutang apa-apapun kepada siapapun. Nah, yang berikutnya, kita mau belajar mengapa kasih itu dikatakan rela. Nah, ternyata saudara, dikatakan dalam bagian ini bahwa kasih itu menggenapi hukum Taurat. Nah, ini persoalan yang paling detil, paling pelik ya yang harus kita lihat. Nah, kenapa kasih itu dikatakan menggenapi hukum Taurat? Apa yang kurang di dalam hukum Taurat? Saya rasa tidak ada yang kurang dalam hukum Taurat. Semuanya telah lengkap. Bagaimana Tuhan mengatur kita berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Nah, tetapi saudara, hukum Taurat itu hanya mengatur bagaimana kita berhubungan dengan kekuatan, kemampuan kita, kebolehan kita, dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak taat, maka kita akan menuai akibat dari ketidaktaatan kita itu dengan kita mungkin ya akan mendapatkan ganjaran demi ganjaran sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum Taurat itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini. Taurat itu harus dilakukan dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan akal, dengan pengetahuan kita, dengan segala sesuatu yang kita miliki. Kita harus mampu melakukan Taurat itu dengan segala kekuatan kita. Ya, dengan segala kekuatan kita. Nah, sehingga saudara, pada waktu kita tidak mampu melakukannya, maka gagallah kita melakukan hukum Taurat. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata Taurat itu juga mengajarkan kepada kita apa yang engkau tuai, apa yang engkau tabur, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Jadi makanya prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata itu sangat sangat nyata sekali di dalam hukum Taurat. Nah, sehingga saudara, satu-satunya cara Taurat itu harus digenapi dengan kasih. Dalam arti kita mengerjakan Taurat itu haruslah dengan kasih. Jadi kalau kita mengerjakan Taurat hanya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak akan bisa menggapainya. Kita tidak akan bisa mencapainya. Nah, makanya untuk bisa mengerjakan Taurat itu di dalam kasih yang rela itu, saudara, Yesus menggenapi dan mengatakan bahwa hukum yang terutama dan terutama dan yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti hukum yang pertama itu. Dikatakan di sana, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah katanya. Itu sudah semuanya ada. Ya, kitab para nabi dan segalanya ada di dalam bagian itu. Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan hal yang jelas kepada kita. Yesus mengatakan dia datang menggenapi hukum Taurat. Bagaimana caranya dia menggenapi hukum Taurat itu? Dengan mengajarkan, menekankan, menyimpulkan Taurat itu di dalam kasih. Ya, di dalam kasih. Nah, dengan kata lain saudara, kita hanya bisa mengerjakan Taurat kalau kita punya kasih. Atau kita bisa mengerjakan Taurat yang sudah disimpulkan Yesus di dalam kasih itu. Makanya kasihi Tuhan Allahmu itu hukum yang pertama sampai keempat di dalam Taurat. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, itu adalah hukum yang kelima dan sampai dengan yang ke-10 dalam hukum Taurat. Nah, jadi jelas sekali saudara bahwa kekuatan manusia tidak akan bisa menggapai Taurat. Makanya perlu kasih yang rela untuk melakukannya. Kasih yang rela itu digenapi oleh Yesus di dalam dua bagian penting yang harus kita lihat, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih juga kepada sesama. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita berarti harus mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita dengan kasih yang rela itu, saudara, maka takut akan Tuhan akan terus ada dalam diri kita. Tetapi pada waktu kita menyimpangkannya, pada waktu kita tidak peduli dengan kebenaran-kebenaran firman itu,
maka kita mengabaikan kasih yang sesungguhnya. Dan kasih yang kita miliki adalah kasih yang pura-pura. Kasih yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya saudara menyimpan sesuatu yang jahat di dalam hati saudara. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kasih yang rela itu kita bisa lihat bahwa kasih yang rela itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah kasih yang rela ini terus kami miliki dalam hati kami. Dan kami tidak berhenti untuk mengasihi karena Tuhan Yesus telah menggenapi Taurat itu dengan kasih yang rela itu, dengan memberikan nyawamu, memberikan hidupmu untuk kami orang yang berdosa ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami, dan menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah dipimpin oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, supaya kami boleh mengasihi-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini program Rempah. Saya undur dari hadapan saudara. Ketemu lagi esok. Shalom.